Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Hidup Sehat Official, tempat terbaik untuk Anda yang ingin hidup lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bahagia secara alami. Di sini, kita akan membahas berbagai tips kesehatan, pengobatan herbal, hingga gaya hidup sehat yang mudah diterapkan di rumah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda nggak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan alami setiap minggunya. Yuk, jadi bagian dari keluarga sehat bersama kami. Hari ini kita akan bahas satu kebiasaan yang sering kita lakukan tanpa sadar, padahal bisa sangat mengganggu sistem pencernaan kita. Judulnya, jangan minum susu setelah makan ini, bisa ganggu pencernaan. Mau tahu kenapa? Yuk, kita bahas sampai tuntas selama 1 jam ke depan. Jangan di-skip ya, karena di akhir video saya juga akan kasih tips kapan waktu terbaik untuk minum susu agar manfaatnya maksimal. Sebelum kita bicara tentang makanan apa yang tidak boleh dikombinasikan dengan susu, mari kita pahami dulu apa sebenarnya isi dari segelas susu. Susu itu kaya nutrisi, loh. Protein, terutama kasein, lemak sehat, laktosa, gula alami dalam susu, vitamin D, kalsium, fosfor. Nah, semua kandungan ini baik banget untuk kesehatan tulang, gigi, dan metabolisme tubuh. Tapi, meskipun sehat, susu tidak cocok dikonsumsi dengan semua jenis makanan. Ada beberapa kombinasi yang justru bikin tubuh kita nggak nyaman, terutama pada bagian perut. Kenapa bisa begitu? Karena proses pencernaan susu berbeda dengan makanan lainnya. Kalau dicampur sembarangan, bisa menyebabkan fermentasi di lambung, memperlambat metabolisme, dan bahkan bikin mual. Nah, sekarang saya akan sebutkan 7 makanan yang sebaiknya tidak Anda konsumsi sebelum atau sesudah minum susu. Yuk simak baik-baik. 1. Ikan. Ikan mengandung protein yang berbeda dengan susu. Kombinasi ini bisa menyebabkan reaksi alergi ringan seperti ruam, gatal, bahkan mual. Dalam Ayurveda, ini juga disebut sebagai kombinasi yang berlawanan energi. 2. Daging merah. Makan sate, steak, atau daging rendang lalu minum susu. Wah, jangan deh. Proses cerna keduanya berat, dan kalau dikombinasikan, bisa bikin perut kembung, begah, bahkan sembelit. 3. Jeruk dan buah asam lain. Minum susu setelah makan buah jeruk atau nanas bisa menggumpalkan protein dalam susu, karena kadar keasamannya tinggi. Akibatnya, perut kembung dan susah buang air. 4. Coklat. Tahu nggak, coklat itu mengandung oksalat. Kalau dikombinasikan dengan kalsium dari susu, bisa membentuk senyawa yang sulit larut, bahkan bisa memicu batu ginjal dalam jangka panjang. 5. Makanan pedas. Lagi makan mie pedas lalu langsung minum susu. Alih-alih meredakan, kombinasi ini bisa bikin perut Anda terasa lebih panas dan begah. Asam lambung bisa naik, apalagi kalau Anda punya riwayat MAH atau GERD. 6. Makanan berat seperti nasi. Susu sebaiknya tidak dikonsumsi langsung setelah makan besar seperti nasi padang, nasi goreng, atau makanan berlemak. Karena sistem pencernaan kita butuh waktu mencerna nasi dulu, baru susu. Kalau dicampur, bisa menyebabkan fermentasi dan gangguan perut. 7. Buah-buahan berair, semangka, melon, pisang. Buah berair punya waktu cerna cepat, sedangkan susu butuh waktu lebih lama. Kalau dikonsumsi bersamaan, bisa bikin perut jadi bentrokan pencernaannya. Akibatnya, kembung, mules, dan bahkan bisa memicu diare ringan. Mungkin Anda bertanya, loh, kenapa sih nggak boleh? Bukannya tubuh kita bisa cerna semuanya? Secara teori, memang bisa.
Tapi sistem pencernaan kita itu sangat sensitif. Kalau makanan yang masuk berbeda waktu cerna, berbeda pH, dan berbeda enzim yang dibutuhkan, maka pencernaan jadi tidak maksimal. Inilah yang disebut dengan food combining yang salah. Efeknya bisa berupa kembung, sering sendawa, rasa penuh di lambung, gangguan buang air, kurang energi karena nutrisi tak terserap maksimal. Kalau gitu, kapan dong waktu terbaik untuk minum susu? Berikut saran dari para ahli gizi dan Ayurveda. Sebelum tidur, minum susu hangat 1 jam sebelum tidur bisa membantu tidur lebih nyenyak dan menenangkan otot. Pagi hari sebelum sarapan berat, susu bisa memberi energi dan membuat perut tidak terlalu kosong. Setelah olahraga ringan, protein dalam susu bisa bantu pemulihan otot. Tapi jangan minum susu setelah makan berat, buah asam, atau makanan pedas, ya. Nah, sahabat sehat, sekarang kita tahu kan, ternyata tidak semua makanan cocok dikombinasikan dengan susu. Kalau salah gabung, bisa menyebabkan gangguan perut, penyerapan gizi berkurang, bahkan masalah jangka panjang seperti sembelit atau batu ginjal. Mulai sekarang, yuk lebih bijak memilih waktu dan kombinasi makanan. Ingat, susu itu sehat, tapi harus dikonsumsi dengan cara yang benar. Jangan minum susu langsung setelah makan ikan, daging, buah asam, atau makanan berat. Kalau Anda merasa sering begah atau mual setelah minum susu, mungkin bukan karena susunya, tapi karena kombinasi makannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat menarik, yaitu mitos dan fakta tentang susu. Masih banyak yang salah kaprah soal susu, loh. Yuk kita luruskan bersama. Mitos 1, susu selalu menyehatkan untuk semua orang. Fakta. Tidak semua orang cocok minum susu. Banyak orang mengalami laktose intolerance, yaitu kondisi tubuh yang tidak bisa mencerna laktosa. Akibatnya bisa mual, diare, dan perut melilit. Khususnya lansia, produksi enzim laktase di dalam tubuh cenderung menurun seiring usia. Maka dari itu, kalau merasa tidak nyaman setelah minum susu, bisa jadi tubuh Anda tidak cocok. Mitos 2, susu membantu menambah berat badan. Fakta, susu memang mengandung kalori, tapi tidak semua susu berkalori tinggi. Kalau Anda minum susu rendah lemak atau tanpa tambahan gula, berat badan justru bisa terkontrol. Jadi bukan susu yang bikin gemuk, tapi kombinasi dengan makanan lain, termasuk nasi, gula, dan gorengan. Mitos 3, susu bisa dikombinasikan dengan buah-buahan agar lebih sehat. Fakta, tidak semua buah cocok dipadukan dengan susu. Contoh, susu dengan jeruk, nanas, atau kiwi justru bisa menyebabkan protein susu menggumpal. Tapi beberapa buah seperti pisang matang atau kurma masih lebih aman, asalkan dikonsumsi dalam jumlah kecil. Sekarang kita fokus pada 2 kelompok yang paling sering minum susu, yaitu lansia dan anak-anak. Untuk lansia, pilih susu yang rendah lemak dan rendah gula. Minumlah susu di malam hari sebelum tidur, untuk membantu tidur lebih nyenyak. Hindari konsumsi susu langsung setelah makan nasi, daging, atau makanan berminyak. Kalau merasa begah atau mual, bisa coba susu bebas laktosa atau susu dari bahan nabati seperti susu almond atau susu kedelai. Untuk anak-anak, minumlah susu minimal 2 jam setelah makan utama. Hindari mencampur susu dengan sereal instan tinggi gula. Bisa kombinasikan susu dengan roti gandum, pisang matang, atau bubur oat. Tips untuk orang tua, kalau anak sering mengalami kembung setelah minum susu, perhatikan kombinasi makanannya dan waktu pemberiannya. Bagi Anda yang merasa tidak cocok dengan susu sapi, ada alternatif minuman sehat yang juga bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi. 1. Susu almond, tinggi kalsium.
Bebas laktosa, cocok untuk lansia atau penderita kolesterol. 2. Susu kedelai, tinggi protein nabati, bisa membantu menurunkan kolesterol jahat, kaya vitamin B dan isoflavon. 3. Susu oat, mengandung serat larut, cocok untuk penderita MAH atau irritable bowel syndrome. Rasa lembut, cocok diminum sebelum tidur. 4. Rebusan herbal, misalnya, air jahe, air kunyit, atau rebusan daun kelor. Tidak hanya menghangatkan tubuh, tapi juga bantu lancarkan pencernaan. Sekarang, saya mau cerita sedikit tentang pengalaman nyata dari beberapa penonton yang pernah sharing di komentar YouTube kita. Kisah Pak Joko, 65 tahun. Dulu saya sering minum susu setelah sarapan nasi uduk, karena saya pikir biar makin sehat. Tapi malah jadi mual, perut begah, dan asam lambung naik. Setelah nonton video ini, saya mulai ubah kebiasaan. Saya minum susu sebelum tidur, dan rasanya jauh lebih enak. Perut nggak begah lagi. Kisah Bu Sari, 50 tahun. Anak saya suka minum susu coklat setelah makan bakso atau mie ayam. Ternyata kombinasi ini malah bikin dia sering diare. Setelah saya tunda susunya 2 jam, alhamdulillah perutnya jauh lebih sehat. Cerita-cerita seperti ini menunjukkan bahwa kebiasaan kecil seperti waktu dan cara minum susu sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh, terutama sistem pencernaan. Jadi, apa saja yang bisa kita simpulkan hari ini? Susu memang sehat, tapi harus dikonsumsi dengan waktu dan cara yang tepat. Jangan minum susu langsung setelah makan makanan berat, pedas, asam, atau berminyak. Kombinasi susu yang salah bisa menyebabkan mual, begah, asam lambung, hingga gangguan penyerapan nutrisi. Lansia dan anak-anak perlu perhatian khusus dalam cara minum susu. Ada banyak alternatif sehat selain susu sapi, seperti susu nabati dan rebusan herbal. Dengarkan tubuh Anda, kalau ada reaksi setelah minum susu, evaluasi dulu makanan sebelumnya. Nah sahabat sehat, semoga video ini benar-benar membuka wawasan kita semua. Satu hal kecil seperti waktu minum susu bisa berdampak besar kalau tidak diperhatikan. Kalau Anda punya pengalaman sendiri soal kombinasi makanan dengan susu, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi pelajaran untuk orang lain juga. Jangan lupa, like video ini. Subscribe ke channel Hidup Sehat Official. Nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan video edukasi terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga tercinta.